Oke, dari beberapa data, dari beberapa risk event sudah selesai. Kita tinggal menantikan ECB yang akan mengumumkan kebijakannya, dan itu adalah di jam 8 malam. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Powell tadi malam yang berujung kekecewaan, atau lebih tepatnya mungkin sempat mengecewakan market. Kemudian juga relatif bertindak sebagai mungkin mekanismenya adalah manajemen risiko dan juga mengatasi ataupun mencermati pergerakan berikutnya dari keputusan ataupun sikap dari BOJ ataupun bahkan dari hasil kesepakatan antara Amerika dan China. Kira-kira bagaimana dampak berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market pertama datang dari FOMC meeting tadi malam, dan seperti yang kita duga, semua tidak bergerak terlalu signifikan saat Fed mengumumkan suku bunga dipangkas 25 basis point. Bahkan yang kita lihat adalah emas saat dia mengalami kenaikan, tapi dia terhenti dan kemudian dia turun. Penurunan itu akan jauh lebih, bisa dibilang mungkin lebih melebar setelah pidato Powell yang dikatakan sebagai sikap yang relatif kurang dovish. Atau bahkan beberapa poin yang sempat saya tangkap itu lebih kecenderungannya mengarah ke sisi dovish walaupun tidak terlalu dovish. Jadi bagaimana dampaknya? Mirip dengan bulan sebelumnya atau di pertemuan terakhir bulan September. Tapi kali ini mungkin relatif lebih mengecewakan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, sementara poin kedua yang kita akan lihat di sini adalah apa yang terjadi dengan kesepakatan Amerika dan China. Beberapa poin utama yang sebetulnya sudah tidak mengagetkan dan cenderungnya itu adalah penekanan ulang dari apa yang sudah disepakati atau dicapai dari pertemuan kedua delegasi. Kemudian yang ketiga adalah dari BOJ meeting yang ternyata tetap mempertahankan suku bunga dan tidak ada kejutan ya, tidak ada terjadi kenaikan yang mengejutkan, dan sikap dari UEDA saat ini sedang berjalan pidatonya dan kelihatannya beberapa poin lebih mengedepankan bersikap hati-hati. Ya, intinya adalah tidak ada perubahan yang signifikan dalam waktu dekat. Nah, sementara untuk masalah Powell, kalau kita lihat dan telusuri, Fed jelas-jelas penurunan suku bunga 25 basis point sudah diantisipasi seperti yang kemarin kita sudah sempat bahas. Already anticipate, highly anticipate, dan akhirnya market akan kecenderungan menantikan sinyal kepastian dari Powell. Terminal rate saat ini 3,75 sampai 40%, dan ini kemungkinan dampak yang mungkin kita akan lihat ke depan ya. Tapi yang jelas ada yang cukup menarik di situ. Saat voting, ternyata Stephen Miran jelas itu salah satu-satunya dan mungkin bisa dibilang paling utama. Dia selalu mengedepankan untuk pemangkasan 50 basis point. Pertemuan kemarin di bulan September pun sama, dan itu adalah pertama kalinya dia ikut dan join dalam FOMC meeting. Nah, tapi yang juga cukup menarik adalah perbedaan bukan hanya terkait dengan mendukung ke pemangkasan, tapi lebih ke tidak ada perubahan atau sama sekali tidak ada dirubah ataupun dinaikkan ataupun bahkan turunkan. Dan itu adalah dari Smith, Kansas City. Dia mengatakan tidak melihat ada kepentingan ataupun urgensi untuk merubah suku bunga kembali. Nah, untuk saat ini kondisi secara keseluruhan adalah ekonomi yang relatif melambat diakui oleh para pejabat Fed, termasuk juga Powell, tapi inflasi masih tetap di atas target. Ingat, target Bank Sentral itu adalah 2%, dan sementara data terakhir yang kita dapatkan di minggu lalu itu menunjukkan inflasi berada di tingkat 3,0%. Nah, berarti dampak ini kelihatannya masih sangat wajar. Orang masih berpikir bahwa Fed masih tetap berfokus kepada inflasi. Tapi seperti yang kemarin kita sempat bahas di hari Senin, bahwa apapun yang terjadi sebetulnya inflasi yang terpenting sudah mulai agak relatif turun. Dan persis dengan perkataan ataupun kalimat yang disampaikan oleh Powell, dia menyoroti juga masalah tarif yang sempat mendorong kepada harga dan akhirnya mendorong kepada inflasi. Tapi bagi dia melihat itu adalah dampaknya bersifat sementara. Kemudian inflasinya memang masih tinggi, tapi dia juga melihat di sisi lain ada kondisi disinflasi sektor jasa yang terus berlanjut. Artinya secara keseluruhan ya memang tahapannya seperti demikian. Walaupun tinggi, walaupun masih tetap di atas 2%, tapi at least dari 3,1 turun ke 3,0% dan nanti mungkin diharapkan turun lagi ke 2,8 dan seterusnya. Nah, otomatis di sini yang bisa dibilang kategorinya mengecewakan adalah masalah pemangkasan di bulan Desember. Powell mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga di bulan Desember tidak pasti sehingga mereka masih tetap harus menggantungkan kepada data ekonomi. Tapi pertanyaan yang muncul, kalau memang shutdown ini tidak bergulir atau tidak selesai dalam waktunya, atau dalam waktu dekat lah, katakan seperti itu, apakah nanti Powell dan kawan-kawan bisa mendapatkan indikator berita ataupun data ekonomi yang lebih pas? Karena diyakini dari para investor bahwa pertemuan bulan Oktober praktis mereka tidak mendapatkan data ekonomi yang lebih signifikan, sehingga mereka hanya mengacu kepada data bulan sebelumnya. Nah, yang disayangkan adalah kalau misalkan ternyata bulan Desember pun tidak ada data gara-gara
masalah Saturn ini belum jelas atau belum beres, maka mungkin akan kembali tetap dipertahankan atau malah kecenderungannya lanjutkan penurunan suku bunga. Ya, pada dasarnya market melihat ini kondisi yang mungkin masih 50-50 ke depan. Bahkan beberapa bank juga memproyeksikan agak sedikit turun, yang tadinya ekspektasi 90% untuk pemangkasan di bulan Desember. Saat ini turun menjadi 70% saja pasca pidato Powell tersebut. Tapi yang cukup menarik juga masalah perekrutan yang katanya sudah relatif mulai mereda. Saya anggap ini kabar yang kurang bagus ya, karena kalau misalkan dia mereda, berarti tidak ada tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja kembali bermasalah, dan berarti tidak ada alasan juga untuk melakukan pemutusan ataupun pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Nah, tapi dia juga menjelaskan kembali bahwa Fed saat ini sedang mewaspadai kemungkinan PHK dari sisi saat terlihat teknologi AI mulai mempengaruhi pasar, kemudian juga sangat memungkinkan terjadinya restrukturisasi perusahaan kaitannya dengan teknologi AI tersebut. Ya, artinya kalau misalkan PHK itu dianggap sebagai dampak dari kemunculan teknologi AI, bisa saja itu akan memangkas jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Federal Reserve. Nah, tapi apakah itu akan mempengaruhi? Ya, kita tinggal tunggu perkembangan selanjutnya. Oke, berarti dengan demikian skenario yang kemarin antara dovish dan hawkish-nya sudah jelas ya. Posisinya waktu itu kita menggambarkan bahwa kalau hawkish ditandai dengan kalimat bahwa inflasi persisten, artinya dianggap masih kuat, kemudian kebijakan mungkin perlu tetap kuat atau ketat, kemudian juga fokusnya masih juga terkait dengan perlawanan melawan inflasi. Walaupun secara keseluruhan ya, kalau kita lihat tidak semua poin ini dinyatakan atau dikatakan oleh Powell. Malah poin yang ketiga, yaitu kaitannya dengan QT atau dihentikannya QT, itu definitely dia sudah memberikan deklarasi bahwa QT itu akan dihentikan per 1 Desember. Berarti kalau begitu kita masih punya kesempatan terkait dengan pelonggaran moneter, dan itu berarti dampaknya harusnya kita masih tetap firm untuk melihat emas bisa saja kembali naik di akhir tahun atau menjelang akhir tahun, termasuk juga dengan indeks saham. Walaupun tadi malam kita lihat reaksi dari kedua market tersebut adalah negatif alias turun. Nah, kemudian yang kita lihat dari Trump dan juga Xi Jinping. Lagi-lagi kita mengingatkan bahwa pernah kita bahas ini di hari Jumat dan juga pernah kita bahas ini di hari Senin di live streaming, bahwa poin-poin yang akan diusulkan ataupun diusung terkait dengan pertemuan antara kedua pemimpin negara itu mostly sudah disampaikan di pertemuan kedua delegasi di hari Sabtu ataupun Minggu kemarin. Jadi pada dasarnya mereka sudah tercapai kesepakatan, dan tinggal kedua pemimpin negara ini mempertegas kembali kesepakatan atau poin-poin kesepakatan apa saja yang bisa dilakukan ataupun dipertegas kembali. Nah, pada dasarnya klaim dari kubu Trump mengatakan bahwa pembelian kedelai Amerika oleh China sudah mulai dilakukan, segera dimulai, dan bahkan beberapa sudah terjadi ya sejak kemarin. Kemudian juga Cina katanya sepakat untuk bekerja keras untuk menghentikan permasalahan fentanyl. Nah, kemudian juga di sisi lain Amerika akan mengurangi tarif fentanyl tersebut. Nah, lalu kemudian tarif untuk Cina secara keseluruhan ini akan turun dari 57% menjadi 47%. Ya, walaupun turun 10%, at least itu akan meredam sedikit kekhawatiran terkait dengan perang dagang mereka berdua. Dan juga ini salah satu poinnya adalah kaitannya juga terkait dengan gencatan senjata tarif yang akan berakhir 11 November ya. Itu akan tetap berlanjut, dan berarti kita akan dapatkan alur cerita yang relatif smooth, relatif bagus untuk menutup akhir tahun ini. At least untuk saat ini kelihatannya semua adem ayem ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah chip. China akhirnya diberikan kesempatan ataupun kebebasan untuk berbicara langsung ke Nvidia, dan ini tidak menimbulkan permasalahan yang baru terkait dengan masalah ekspor chip ataupun pembatasan ekspor chip dari Amerika. Bahkan Trump memberikan kebebasan untuk langsung berkomunikasi dengan pihak Nvidia. Tapi mereka tidak membahas secara spesifik terkait dengan Blackwell. Ya, kita tahu chip Blackwell ini adalah chip yang khusus diciptakan oleh Nvidia untuk pasar China. Yang akhirnya China sendiri mengklaim itu bermasalah. Jadi kita akan lihat kalau misalkan ini menjadi jalur yang bagus, maka seharusnya kita akan lihat dampak yang paling utama terlihat itulah Nvidia atau bahkan sektor teknologi kembali mengalami peningkatan. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa apa yang kita bahas dari sejak bulan Agustus yang lalu terkait dengan Nvidia ataupun bahkan terkait dengan Nasdaq sekalipun, itu akan mengalami kenaikan sampai ke akhir tahun atau bahkan potensinya bisa saja melebihi akhir tahun.
Kemudian juga masalah rare earth mineral sepertinya sudah selesai, at least untuk 1 tahun ke depan mereka masih diizinkan untuk mengekspor tanpa perlu meminta izin ataupun mendapatkan lisensi. Di sisi lain, kalau kita lihat dari pernyataan Presiden Xi Jinping atau klaim dari China, mostly dia tidak memberikan detail yang terlalu spesifik, tapi secara kerangka umum yang dikatakan dari Xi adalah kondisi bahwa kedua pihak harus mulai mempertimbangkan kepentingan jangka panjang untuk kerjasama, bukan terjebak dalam balas dendam. Saya rasa ini menekankan kembali sikap Trump ataupun bahkan dalam ini adalah Amerika, setiap terjadi sesuatu dan kebijakan dari Cina itu langsung dibalas dengan ancaman tarif. Dan akhirnya keduanya saling berbalas, dan Xi Jinping mencoba untuk mencegah itu dan mengatakan bahwa kedua pihak harus sama dan keduanya harus mempertimbangkan kepentingan dua pihak, bukan satu pihak saja. Kemudian juga yang saya garis bawahi di sini adalah kedua pihak harus menyempurnakan, melaksanakan ataupun bahkan mengikuti kesepakatan yang dicapai. Artinya lagi-lagi mempertegas lebih detail kaitannya dengan semua poin-poin yang ada, kerjasama diutamakan, tidak lagi terkait dengan balas dendam. Ya, semoga saja dengan apa yang disampaikan ini ataupun kesepakatan ini, detail berikutnya itu akan jauh lebih spesifik dan akhirnya kita dapatkan ketenangan, market lebih dapat ketenangan, dan kita akan lihat risk aset bergerak lebih positif. Kemudian dampak berikutnya tentunya inflasi akan relatif lebih rendah karena berarti inflasi gara-gara tarif atau yang disebabkan tarif relatif mulai berkurang. Nah, dampak ini yang dibutuhkan oleh Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, sementara itu dari BOJ sendiri yang menahan suku bunga di 0,5%, ada dua orang, Takata dan Tamura, yang lagi-lagi berbeda pandangan dan mereka menilai bahwa harusnya BOJ sudah layak untuk menaikkan suku bunga kembali. Alasannya sederhana, yaitu terkait dengan risiko inflasi yang sedang terjadi dan juga mereka menyatakan bahwa Jepang sebagian besar sudah beralih dari pola pikir deflasi. Jadi kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu, selama kurang lebih 6 ataupun beberapa dekade lamanya, mereka berada di suku bunga rendah. Tapi setelah itu mereka beranjak dan keluar dari suku bunga rendah atau suku bunga negatif lebih tepatnya. Dan saat ini berada di 0,5%. Jadi yang diinginkan oleh Takata ataupun Tamura itu adalah mendukung untuk kembali menaikkan suku bunga. Di sisi lain dari proyeksi BOJ, mereka melihat ada inflasi yang relatif stabil di 2,7% untuk tahun 2025, sementara di 2026 diperkirakan turun ke 1,8%. Dan untuk 2027 naik ke 2,0%. Nah, cuman untuk pertumbuhannya ada di kisaran 0,7 sampai 1%. Tapi terlepas dari itu, saya menyoroti terkait dengan hambatan perdagangan. Ya, dirasa itu masih akan ada, walaupun kita tahu bahwa telah terjadi pertemuan antara Presiden Trump dengan juga Takaichi, Perdana Menteri Jepang yang baru. Nah, tapi pada dasarnya BOJ itu tetap membuka diri untuk pengetatan lebih lanjut di masa depan. Bagi saya ini adalah sinyal positif, berarti kita mungkin akan melihat BOJ kembali menaikkan suku bunga di bulan Januari ataupun bahkan after Januari 2026. Nah, ini persis dengan apa yang diduga ataupun dipandang atau dicapai ataupun dilihat oleh beberapa bank besar. Nah, masalahnya dari UED sendiri, dia juga masih tetap tidak yakin kalau misalkan untuk melakukan kenaikan dalam waktu dekat. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh proyeksi BOJ ataupun konferensi BOJ tadi itu kecenderungannya mirip dengan apa yang disampaikan Kazuo Ueda secara keseluruhan. Jadi kita akan lihat di sini, kelihatannya mau tidak mau USD Japanese Yen akan nurut atau mengikuti pergerakan dari US dollar, yaitu relatif sedikit lebih kuat, tapi mungkin tidak akan terlalu lama. Karena berarti market akan mencerna bahwa BOJ masih tetap membuka diri untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Nah, oke, inilah kebijakan bank sentral yang sudah kita lewatkan, yaitu FOMC, kemudian BOJ. Berarti kita tinggal sisa satu ECB nanti malam. Dengan harapan bahwa dia akan tetap mempertahankan dan pidato Lagarde diharapkan juga akan tetap hawkish, yaitu tidak membuka untuk kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Karena beberapa data terakhir cenderung menunjukkan inflasinya masih relatif stabil, dan kemungkinan dari beberapa pernyataan terakhir pun Lagarde selalu menekankan bahwa tidak ada rasa urgensi untuk terburu-buru menurunkan suku bunga. Kita lihat ya, apakah euro akan berhasil menguat versus dolar atau tidak nanti malam. Oke, ini adalah data ekonomi kalian untuk hari ini. Ada Jerman GDP, ada Jerman GDP dan juga dari zona Eropa juga GDP-nya juga akan rilis di jam 16.00 dan juga jam 17.00. Kemudian di malam hari kita juga akan mendapatkan data GDP dari Amerika 19.30. Tapi dengan catatannya, kalau misalkan ini dirilis berarti kita akan firm melihat data GDP dan itu adalah data GDP kuartal ketiga.
rilis pertama ya. Dan Anda bisa lihat di situ angkanya dari 3,8 previous, ya berarti kuartal sebelumnya, menjadi 3,0%. Saya rasa ini berarti diidentikan dengan hambatan ataupun perlambatan ekonomi gara-gara shutdown. Ya, mungkin itu sudah diperhitungkan. Tapi juga kita perlu lihat apakah ini akan menjauhi Fed untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut atau justru dia punya alasan yang tepat untuk tetap melakukan pemangkasan lebih lanjut. Kemudian di malam hari kita akan lihat juga ECB yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di 2,15% dan akhirnya ada pernyataan dari Lagarde dan juga Michelle Bowman. Michelle Bowman kelihatannya juga sebagai salah satu kandidat pengganti Powell, kelihatannya bisa saja memberikan indikasi bahwa dia akan mendukung penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, pada akhirnya kita akan melihat pergerakan yang mungkin saja berbeda tren ataupun perubahan tren di malam hari kalau semua data ini berubah total atau dalam artian relatif lebih lemah daripada ekspektasi.